perkenalan dulu ya Teh. Kenalan dulu dong. Iya, tentunya. Karena ada istilah tak kenal maka Tak sayang. Bukannya tak Arab ya? iya sih. Udah sih maksudnya dulu. Boleh nih dari sebelah sana dulu perkenalan. Oke, halo, aku Ajeng, mahasiswi PG Fakud, program studi pendidikan anak usia dini, semester 5. Halo, aku Karina, mahasiswa semester 5 dari Prodi PG PAUD. Halo, aku Indi dari program studi PG PAUD semester 5. Ada Ajeng, Karin, dan juga Indi. Emang kita mau ngapain sih? Mau bahas apa sih, Awal? Membahas apa ya Teh? Di sini kita akan membahas terkait fenomena yang ada di sekitar kampus nih mengenai entrepreneurship. Menarik ya? Iya benar sekali ya topiknya. Karena masih ada di ruang lingkup kita nih, di kampus ya. Jadi memang Menarik kaitannya. karena relate lah kayaknya sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Iya. Terus banyak juga mahasiswa di kita yang membangun usahanya sendiri nih dari nol sampai benar-benar sukses gitu, sampai benar-benar luas pemasarannya. Iya, nah contohnya itu ada Wakuma ya, Iya. ice cream dan sando pertama di Tasikmalaya loh, keren kan? Ini banget sendiri. Dari keluar kota loh. Dan sekarang ada adiknya tuh, steak ice cream gitu, ice cream yang dari ada bumbu dari stevia, keren banget loh. Keren banget, belum ada ya kayak itu di manapun ya. Iya, jadi memang mahasiswa ini kan kita dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru, inovasi gitu ya, dan bisa diterapkan di entrepreneurship. Betul sekali ya Teh. Nah, menurut teman-teman nih ada Ajeng hari ini, entrepreneurship itu penting gak sih buat kita sebagai mahasiswa? Indi dulu deh. Menurut saya, berusaha di kalangan mahasiswa itu penting ya Teh, karena selain bisa mengasah skill juga bisa mengasah Harus skill juga ya. selain itu juga bisa untuk masa depan kita nanti setelah lulus kan udah mungkin juga ya kita cari kerja kalau bingung nanti bisa dengan berwirausaha juga. Iya. Side job gitu ya. Iya. Karena kerja sampingan nih gitu. Tapi lumayan ya kami. Iya. Betul sekali. Kalau aku sih setuju ya sama ini penting gitu karena kita kan waktu masih belajar juga kita nimba ilmu mengenai kewirausahaan gitu. Jadi ketika lulus nanti kita sudah dapat bekal nih tentang kewirausahaan. Pada saat lulus kita tidak hanya fokus untuk mencari kerja sebagai pegawai saja, kita bisa nih membuka peluang usaha untuk di luar sana. Keren sih ya, jadi kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di perkuliahan ke kehidupan sehari-hari ya. Itu keren banget sih, soalnya emang susah gitu ya. Kalau menerapkan di kehidupan sehari-hari itu perlu effort yang lebih Kita punya nggak sia-sia gitu ya. Kalau dari Ajeng nih terakhir, pandangannya gimana? Oke, kalau aku sih sedikit berbeda ya dari teman-teman. Teman-teman ini kan condongnya lebih setuju gitu untuk mempelajari entrepreneurship dan membangun entrepreneurship itu. Nah, kalau aku karena mungkin dirinya pun belum mengenal diri sendiri gitu ya, bagaimana prioritasnya tuh apa. Nah, jadi kurang setuju ataupun kurang tertarik untuk melakukan entrepreneurship sejak kuliah gitu. Prioritasnya karena kuliah itu jadi yang utama, jadi kuliah dulu deh gitu. Entrepreneurship nanti. Mungkin karena ada mata kuliah entrepreneurship juga ya, waktunya kita untuk mempelajari terlebih dahulu gitu. Aku sih lebih kayak gitu. Iya, menarik nih, ada dua pandangan. Ada yang penting nih sebagai mahasiswa untuk kita berwirausaha, dan ada yang bilang itu bukan prioritas utama. Itu nggak apa-apa. Aku rasa menurut Ajeng itu bukan yang nggak penting, tapi bukan prioritas utama aja. Iya, betul. Karena memang tujuan kita kuliah kan memang menimba ilmu ya tujuannya. betul sekali. Jadi cuma ini ya, letak
diserap dulu waktu kuliah, nah setelah kuliahnya selesai baru deh kita buat aksi nyatanya. Setuju juga. Kita seru aja gitu ya, ada dua nama nih, tapi kita pengen tahu dulu nih kalau tadi gimana caranya menanamkan rasa keinginan untuk berwirausaha dari yang tadi tuh dari Indi dan karena yang bilang penting. Mungkin kalau dari aku ya, pertama itu kita harus kenal dulu dari passion kita sendiri gitu. Lalu selanjutnya kita melihat nih peluang bisnis di luar sana, karena mungkin kalau misalnya sesuai dengan passion kita, selain kita suka sama apa yang dijalani, mungkin akan menjadi gimana ya, nyaman gitu, tidak ada kesusahan kalau sesuai passion kita sendiri. Ya, jadi untuk menumbuhkan itu salah satunya kita harus mencari tahu dulu nih passion kita, kelebihan kita di mananya gitu. Apakah di bidang pendidikannya, apakah di bidang misalnya memasak, perdapuran, ya kan? Terus Ya, jadi nggak cuma produk yang ditawarkan, tapi juga jasa, ya. Jadi memang luas banget nih ruang lingkup entrepreneur atau bisnis. Oh, dari ini gimana nih? Ya tadi sesuai dari Karin ya, bahwa untuk menumbuhkan jiwa berusaha itu mulai dari passion, tapi ada yang lebih utama dari sesuai passion kita, yaitu niat ya. Karena kalau misalkan kita tidak niat ya teman-teman, kalau kita tidak niat ya ya malas gitu untuk memulai gitu. Nah selain itu juga kita harus lihat dulu target pasar, kemana kita mau menjual atau produk yang akan kita jual itu sasarannya entah itu ke anak kecil atau ke orang-orang yang dewasa. jadi menurut Teh Indi, niat dulu nih yang harus diutamain ya. Karena menurut Islam juga innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu harus dengan niat terlebih dahulu. Jadi kita harus punya tekad yang kuat gitu ya untuk membangun entrepreneurship di kalangan mahasiswa gitu. Dan betul sih, perlu kita survei dulu ya target pasar itu siapa sih, biar produk yang kita produksi dan kita jual itu pas gitu. Apakah untuk anak-anak skillnya harus gimana ya, misalnya orang tua harus gimana kan. Pasti setiap target pasar tuh punya keinginan yang berbeda-beda ya. Kan tadi Karin membahas tentang passion ya, soal passion. Kalau Karin sendiri gitu, udah ada gak sih bayangan yang ingin bisnis yang ingin dilakukan sekarang ataupun nanti, apa yang sekiranya ingin Karin jual? Mungkin kalau dari aku sesuai passionnya itu dari pakaian ya, dari baju, karena mungkin sesuai passion sendiri, jadi kita nggak bingung nih buat ngembangin usahanya karena itu passion kita sendiri gitu. Karena kita sering lihat gitu ya di platform kayak di Pinterest, terus TikTok juga tuh, Instagram, kita lihat orang yang sering Mix and match gitu ya. Itu bagus. jadi dari situ kita pasti gampang sih, apalagi kalau itu dari passion kita, gampang buat membangun usahanya nanti. Keren banget sih ya Teh. Soalnya kita perempuan juga kalau masih apa ya, masih ada nih baju di lemari, tapi serasa kurang gitu baju dia kayaknya tuh gak punya baju. tuh sampai pusing ya. Udah mau pakai baju yang sama 2 kali gitu. Betul sekali. Jadi harus pakai baju yang sekali pakai langsung buat gitu. Itu mewakili banget Indonesia, karena orang Indonesia dikenal dengan konsumtif banget gitu ya teman-teman. Kita inginnya beli. Nah tapi dengan adanya keinginan berwirausaha, kita bisa memproduksi sendiri yang mungkin barangnya itu yang kita ingin gitu. Jadi kita menjual apa yang kita suka juga gitu. Iya. Jadi kita tidak terpaksa ya untuk menjalankan bisnis itu
gimana gitu. Lebih ke makanan sih. Kalau misalkan jika nanti harus bisnis, saya lebih ke makanan. Oh, jadi plan Teh ini untuk menghasilkan produk ya. Iya. Iya, tapi bingung cara pemasarannya. Mungkin kalau menurut aku nih ya, kita bisa mencari partner dulu nih yang bisa mengerti pemasaran. Nah, Kalau dari aku nih, perspektif aku, karena tadi kan kendalanya pemasaran ya. Kira-kira sebenarnya itu pengennya makanan yang kering gitu atau yang memang makanan mie ayam yang langsung harus dikonsumsi gitu? Lebih ke makanan-makanan basah gitu sih. yang cepat basi berarti. Iya, ada expirednya pendek gitu. Iya. Jadi kalau gitu berarti emang penjualannya harus langsung ya salingnya. Mungkin kalau dari aku selain harus mempunyai partner yang mengerti mengenai sales atau marketing, kita bisa memanfaatkan platform digital karena kan kita pasti gak bisa dong lepas dari yang namanya handphone gitu ya. Entah itu TikTok, entah itu Instagram, Twitter, dan bahkan yang brand-brand yang terkenalnya itu melalui media sosial gitu, campaign-campaignnya yang menarik gitu. Gimana sih kita bikin konten TikTok yang menarik kayak Bitter Sweet by Najla gitu kan bisa ya, itu live TikTok terus bahkan top selling loh di TikTok gitu. Mungkin juga bisnisnya kayak ini juga bisa top selling gitu. Amin. Mungkin dari ini memperkenalkan atau tester memberikan tester ke tetangga ya. Itu kan bisa Mulut ke mulut iya, gitu ya. promosinya iya, promosi dari mulut ke mulut. Itu juga cukup cepat sih, karena itu tadi namanya konsumtif, gampang terpengaruh gitu ya. Sekali. Apalagi kalau tentang makanan tuh kayaknya gak akan habis gitu. Iya, kalau kita jalan kemana-mana pun pasti yang dicarinya Makan. Bahkan kadang kita tuh selalu nggak ragu untuk mengeluarkan uang untuk makanan. betul Iya. sekali. Padahal banyak banget yang lain gitu ya. Kayak seblak gak apa-apa deh gitu, bakso gak apa-apa deh. Kalau yang lain agak mikir gitu, gitu kayak sih. Iya, soalnya kita gak bisa mikir kalau kita kosong yang bisa mikir. Kan sekarang tuh lagi ini ya, nah nyambung ke marketing. Kan sekarang tuh lagi hype nih tentang afiliator di TikTok atau di Shopee gitu. Nah menurut kalian sebagai mahasiswa itu worth it gak sih untuk memasarkan produk kita atau bahkan kita yang menjadi afiliator? Karena kan afiliator tuh menghasilkan uang ya. Iya, Itu sebagai jasa kita. Nah, dari aja lo nih gimana? Waduh, karena aku kurang tertarik gitu ya. Tapi sepertinya jika mengikuti zaman, perkembangan zaman, hal itu tuh worth it sekali. Apalagi pemasarannya yang bisa luas sekali, kan tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi orang-orang yang jauh pun dari luar pulau pun bahkan ya bisa untuk melihat promosi barang-barang kita gitu, produk-produk kita. Jadi itu worth it sih. Tapi ya penting ya untuk kita tahu strategi seperti apa yang bisa menarik orang-orang gitu untuk membeli produk kita. Itu sih. Kalau aku sih sama yang worth it juga, itu jadi peluang besar nih. Apalagi kalau aku kan passionnya ada di pakaian, so jadi digunain banget nih buat ngeracunin para orang-orang dari pakaian gitu. OOTD Gitu ya. sekali. Terus Kalau menurut aku sih ya worth it ya. Nah dengan adanya afiliat kayak gitu, ibu rumah tangga yang tadinya tidak mempunyai penghasilan jadi punya penghasilan gitu dengan misalkan barang di dapur kayak panci kayak gitu kan bisa ikut dipromosikan lagi jadinya di rumah tapi dapat cuan gitu. Kayaknya dari aku yang tidak tertarik jadi lumayan tertarik gitu ya. Iya, karena yang penting kita harus sering bikin konten guys. Dan memang nggak ada yang langsung jadi, kita harus progres, harus sabar. Gimana sih caranya kita FYP gitu ya? Itu penting banget untuk dipelajari untuk sebagai salah satu trik marketing bisnis kita. ya, terus untuk mahasiswa kan modalnya dari mana gitu ya, kita
bingung, mungkin bisa daftar jadi affiliate. Kan itu modalnya nol banget ya, tapi kita bisa menghasilkan uang dari situ dengan cara reseller ya, kita menjadi resellernya. Kuncinya adalah sabar. Iya betul sekali. Karena entrepreneurship itu harus punya jiwa yang panggung gitu, gak gampang menyerah. Iya. Kira-kira ada nggak tuh jiwa-jiwanya? Kalau aku sendiri karena apa ya, belum begitu tahu akan diri sendiri gitu ya, apalagi soal misal passion gitu, masih kesana kemari gitu, belum benar-benar sepertinya passion aku di sini nih. Nah jadi hal itu tuh harus dipelajari dulu bagaimana passionnya, jangan sampai ketika aku tuh mulai buat suatu produk gitu terus melihat yang lain atau melihat yang saat ini viral ikut-ikutan lagi, padahal produk itu belum terjual atau belum menghasilkan Modal. betul, nah seperti itu. Jadi mungkin bisa tadi dari itu ya, cara kita menjadi reseller terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada kajian tuh pengennya emang rencananya tuh dibuat sematang Iya, gitu betul. dan mempunyai brandingnya sendiri gitu Betul. ya, bisa membedakan antara brandnya Ajeng dan brand yang lain gitu. Bagus sih, selamat dong. Mudah-mudahan kalian kayak aja nanti bisa langsung ini ya menjadi apa, brand ambassador, brand yang terkenal gitu ya, baik nasional maupun internasional. Kan memang ya sekarang tuh penjualan secara online bisa dilakukan ke luar negeri ya, Iya. worldwide shipping gitu katanya. Keren sih. Aku penasaran nih, tadi kan Teh Ajeng ini ya menyebutkan belum tertarik ya untuk saat ini. Nah, apa sih yang membuat Teh Ajeng itu ragu gitu untuk memulai bisnis sekarang? Oke, jadi pertanyaannya apa yang membuat ragu gitu ya? Iya. Balik lagi ke jawaban aku yang pertama itu karena masih apa ya, mondar-mandir gitu rasa sukanya tuh. Misalnya sekarang melihat passion yang memakai turban gitu, pengen ikut-ikutan gitu. Terus misalnya melihat misal tadi yang disebutkan oleh Deviana tentang bittersweet gitu ya, wah itu sangat menarik gitu, apalagi produk-produk makanan sepertinya tidak akan berhenti gitu. Tapi dari situ mulai berpikir apa ya yang menjadi passion aku sebenarnya. Nah jadi itu kendalanya sih, belum menemukan passion yang benar-benar aku banget gitu. Jadi masih berusaha untuk menggali jati diri. Iya. Dan itu nggak jadi masalah ya, karena kan setiap manusia penting berprogresi. Jadi mungkin di umur belasan, Iya. 20-an, 50-an pun nggak masalah gitu. Selagi kita punya keinginan. Betul sekali. Kalau dari Teh Karin sama Teh Bindi, ada nggak ya yang membuat, ada nggak ya, Ragu gitu. ada nggak kekhawatiran gitu saat kita mau Membangun yang sebuah usaha. Sebenarnya kalau untuk kekhawatiran tentu ada ya, karena pasti mikir ini kalau misalkan bikin ini tadi kan aku lebih passionnya lebih ke makanan. Nanti kalau misalkan bikin ini terus gak kejual nanti gimana? Jadi lebih memikirkan resikonya gimana nanti gitu. Jadi itu yang bikin aku ragu. Kalau dari aku sih dari awal ada sempat disinggung nih sama Aulia tentang modal. Jadi sebelum terjun gitu untuk membuka usaha dari modal yang apalagi kalau misalnya belum lulus ya, karena masih ada tanggungan gitu sebelum lulus itu. Jadi mungkin itu saja sih buat maju mundur ya udah. Karena memang bisnis kebanyakan mayoritas membutuhkan modal terlebih dahulu. Cuma memang jika mau memulai bisa diawali dari reseller ya. Karena kita mengambil produk dari orang lain untuk kita jual kembali. selain kita jadi reseller, kita kan bisa belajar ya dari situ bagaimana yang punya yang memproduksi produk itu, gimana sih cara mereka memproduksinya gitu, bagaimana sih cara mereka mengolah modal
ditiru dan modifikasi. Jangan duplikat juga gitu ya. Itu bahaya. Itu kan ada benar-benar ya. Iya. Boleh. Cuman mungkin aku mau sharing sedikit nih, karena kebetulan aku juga pernah berusaha, punya usaha SMA dan awalnya struggle di modal gitu. Jadi dulu aku tuh males banget kalau beli sesuatu yang PO dari teman tuh harus bayar, ketemu dulu bayar, nanti baru ketemu lagi buat ngambil barang. Itu males sih kalau aku gitu ya. Jadi waktu aku menjual suatu barang, aku rasa customer bayarnya waktu ada barang gitu. Jadi modalnya aku tanggung. Meskipun itu agak berat ya, tapi untungnya saat itu partner aku juga bisa sama-sama menghandle atau membackup semodal itu. Jadi ketika penjualan pertama, PO pertama itu sudah ada uangnya, itu batiknya itu nggak langsung dibagi yang ke aku dan partner, tapi jadikan modal pengendap dulu nih teman-teman. Jadi kita pas PO selanjutnya nggak nalangin sebesar yang awal gitu. Nanti pas PO ketiga itu mulai tuh tadinya ibaratnya pinjaman ke aku dan ke partner aku itu dibalikin. Nah dari sana kita udah nggak mengeluarkan lagi pinjaman ke bisnis itu. Jadi selanjutnya udah nih enak tinggal menikmati hasilnya gitu. Strateginya menarik juga ya. Iya. Jadi itu kan tadi yang pertama kita harus mencari dulu nih teman kita yang sefrekuensi gitu, yang sama-sama mau berbisnis gitu. Itu kan kita bisa saling support, jadi situ juga saling membangun rasa kepercayaan diri untuk Membangun suatu bisnis. Bisa sama temennya, calon pasangan gitu Oh iya, sama ayah juga boleh kan? modal nikah juga boleh ya. Sama kita coba Iya. Berarti yang pertama itu kita harus mencari partner dulu ya. Tadi yang pertama untuk membangun rasa kepercayaan diri kita, membangun bisnis gitu. Terus yang kedua, lakukan gitu ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Lakukan dengan niat. Karena kalau gak ada niat, gak akan jalan. Terus yang terakhir, kita harus punya strategi yang matang tentunya untuk menjalankan suatu bisnis. ya, dan tentunya harus mengikuti perkembangan zaman.